Qala muallif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi alimi fid dharain amin. Wal mashu ala khufain faslun. Wal mashu adapun mengusap ala khufaini ke atas dua khuf muzah. Bentuknya itu seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Ya. Kalau yang anak karkun pasti paham ya, teman ya. Karena pasti punya. Tapi yang bukan karkun kadang nggak paham. Ente nggak paham kan? Apa nggak tahu kan? Warna lihat. Kayak kaos kaki persis tapi pakai kulit. Gitu. Akhwat juga seperti kaos kaki tapi pakai kulit. Jadi biasanya khuf itu digunakan ketika musim dingin. Kalau di sini dinginnya di Indonesia tidak terlalu. Kalau di luar negeri itu dinginnya sangat dingin sekali. Jadi mereka sering menggunakan khuf tadi untuk penghangat seperti kaos kaki tapi dari kulit. Ya sholat apa ke masjid kan bukan sepatu, bukan seperti kaos kaki. Jadi sholat apa pakai itu. Nah, hukum mengusap khufain tadi, nah, dua khuf muzah atau ya seperti sepatu, tapi kalau sepatu kan kaku ya di kita ya. Kalau itu kan lentur seperti apa namanya, seperti kaos kaki. Bedanya pakai kulit terkadang. Hukum mashu ala khufain, mengusap khufain itu jaisun boleh. Bithala tadi syarat itu dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyabdadi'a, dia seorang yang wudu memulai lubsahuma, menggunakan dua khuf ba'da kamalit taharah, setelah sempurna bersuci, artinya sesudah wudu ya, setelah sempurna sucinya. Jadi ketika menggunakan dia dalam keadaan sudah tidak ada hadas kecil, hadas besar. Yang kedua, ayyakuna, adanya khufain, isimnya berarti alif, kembali ke khufain, itu satiro ini menutup lima hali ghusl fardi, ke tempat basuhan fardu, ke tempat basuhan fardu minal qadamaini, dari dua kaki, dua telapak kaki ya. Yang ketiga, ayyakuna, adanya khufain itu mimma, termasuk sesuatu yang yumkinu, yang mungkin, apa tatabu'ul masyi, terus menerus berjalan, alaihima, ke atas khufain. Menyamak adalah salah satu cara untuk mensucikan. Wa yamsahu, dan mengusap siapa mukim, orang yang sedang tidak berpergian. Mukim ini lawannya musafir ya, orang yang di rumah, orang yang sedang berada di tempat yang dia mukim. Yauman, satu hari, lailatan, satu malam, satu hari satu malam. Wal musafiru, atof kepada mukim, dan mengusap siapa musafir, orang yang sedang bepergian, salah satu ayamin, 3 hari, bilayaliha, dengan malam-malamnya, 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddati, dan adapun mulainya masa, dari masa tadi, masa 1 hari atau 3 hari itu, min hini yuhdisu, mulai dari dia berhadas. Ba'da lubsil khufain, setelah memakai 2 khuf, setelah berhadas dan setelah khufnya dipakai. Ada permasalahan, fa'in masaha, jikalau dia mengusap, ada seorang mengusap fil hador, ketika sedang berada di rumah.
Tsumma safaro, kemudian dia musafir, dia bepergian. Belum 1 hari, belum habis, masih pakai khuf, dia bepergian. Au masaha fis safar, atau sebaliknya, dia mengusap khufnya ketika di safar, di perjalanan. Tsumma aqama, kemudian dia mukim, dia pulang. Ya, belum 3 hari, masih memakai khuf, dia pulang. Atamma masha muqimin, maka dia menyempurnakan seperti mengusapnya orang yang mukim. Berarti waktunya cuma 1 hari 1 malam. Wayab dulu, dan batal apa al-mashu, mengusap khuf bisalah tadi asya, dengan 3 perkara. Yang pertama bikhol iha, dengan menyopot keduanya khuf. Dicopot berarti batal, nggak boleh mengusap lagi. Wang kilo ilmudah, selesainya masa yang tadi. Kalau mukim 3 hari, 1 hari. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Ya, ingkilo ilmudah, selesainya masa memakai khuf, selesainya masa memakai khuf. Yang terakhir wama yujibul husla, dan apa-apa yang mewajibkan mandi. Yang kemarin ada berapa? Dafa, duduk. Ada berapa kemarin sesuatu yang mewajibkan mandi? Said, yang mewajibkan mandi 17. Banyak kali ente. 6 ya. Ya, pasal tentang mengusap khuf. Jadi mengusap khuf ini hukumnya boleh sebagai ganti untuk membasuh kaki. Ya. Sebagai ganti membasuh kaki dalam masalah wudu. Ya. Jadi ketika wudu, di antara fardu wudu kan membasuh kaki. Nah, ini bagi orang yang memakai khuf, itu boleh hanya mengusap saja, diusap saja, ambil air di tangan, diusap saja. Ya, nggak usah dibasuh, nggak usah dilepas khufnya. Itu boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan banyak, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ya, kurang lebih ada 70 riwayat yang menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW itu memakai atau berbicara tentang khuf. Ya, ada 70 riwayat dari sahabat yang mengatakan atau yang membahas tentang tadi kebolehan memakai khuf sebagai ganti daripada membasuh kaki. Berarti kaki saya nggak usah dibasuh, khufnya nggak usah dilepas, ya, tinggal diusap saja, ya. Tapi dengan syarat. Yang pertama, ayat tadi lubsahuma ba'da kamalit toharoh. Dia memakai khuf itu setelah sempurnanya bersuci. Artinya dia udah wudu sempurna, kakinya sudah dibasuh, wudu udah, baru dia pakai khuf. Ya, dia pakai khuf. Udah wudu sempurna, berarti kaki sudah dibasuh dan lain sebagainya, udah, baru memakai khuf. Dah, 1. Yang kedua, ayakuna satiraini li mahalil ghuslil fardhi minal qadamaini. Khuf tersebut keduanya menutup anggota kaki yang wajib dibasuh ketika wudu. Ketika wudu itu kita wajib membasuh sampai mata kaki, ya kan? Berarti khufnya itu melebihi mata kaki tingginya, ya. Dia seperti sepatu lah, sepatu yang tinggi, ya. Tapi kalau seperti sepatu slop yang hanya sampai bawah mata kaki, berarti nggak boleh. Khufnya itu melebihi di atas mata kaki, ya. Karena kan mahali ghuslil fardhi itu mata kaki, ya kan? Khufnya itu melebihi itu, harus menutup kaki sampai kedua mata kaki pun tertutup, itu ya. Ya kalau zaman sekarang sepatu boleh saja, tapi kan sepatu nggak umum kalau sepatu buat sholat. Ya. Kalau khuf itu memang bersih, karena khuf itu ya seperti kaos kaki, itu seperti itu. Ya, tapi kalau sepatu, seandainya sepatu bersih, antum mau mengusap sepatu, silahkan. Tapi ada syaratnya tadi. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, yang pertama tadi
memakainya itu setelah wudu sempurna. Kemudian yang kedua, menutup mata kaki ke bawah, ya berarti harus harus mata kaki ke atas khufnya. Yang ketiga itu ayakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alihima. Ya. Khufnya itu kuat sekiranya bisa untuk bolak-balik berjalan bagi orang yang sedang musafir atau sedang orang yang di rumah. Artinya ya, di sini ulama mengatakan sekiranya tidak ketika disiram air, airnya nggak tembus. Ya, kalau kosai kan tembus disiram air. Ya, khuf yang diperbolehkan untuk diusap sebagai ganti membasuh kaki adalah sekiranya kalau kita kita siram itu airnya nggak masuk, ya. Tapi kalau masuk lewat tali atau nggak apa-apa. Kalau lewat atas juga nggak apa-apa, atasnya. Kalau atasnya pasti kan kebuka, maksudnya samping sama bawahnya loh. Itu tertutup rapat sekiranya yamna'u nufudul ma'alai, ya, bisa mencegah masuknya air ke dalam kaki. Ya, pakai kulit, pakai pakai kalau di kita ada sepatu pot, itu kalau melihat syaratnya ya bisa saja, ya. Tapi nggak umum gitu, nggak umum. Ya. Terus disyaratkan juga harus suci. Di sini dia disebutkan syarat khufnya itu harus suci. Kalau khufnya itu tidak suci, baik itu najis atau mutanajis, khuf yang najis ya pakai kulit-kulit daripada binatang yang nggak disamak, bangkai nggak disamak, jadiin khuf ya kan najis. Atau mutanajis terkena kotoran, nah maka nggak boleh. Ya, jadi kalau syarat-syarat tadi terpenuhi, maka boleh mengusap khuf atau sepatu sebagai ganti daripada membasuh kaki. Ada yang pernah ngamalin? Biasanya yang huruf-huruf? Nggak ada? Ada? Yang udah 40 hari coba? Oh, apa? Ada ya? 40 hari? Udah mengamalkan khuf? Belum. Kalau negeri mungkin ya, karena kan dingin di sana. Ya. Kemudian waktunya gimana? Untuk orang yang di rumah boleh, itu 1 hari 1 malam. Orang yang mukim itu di rumah atau di kita ini di sini mukim. Walaupun ini bukan domisili kita, tapi kita sudah berada di sini lebih dari waktu batasan musafir, itu sudah mukim. Ya, berarti kalau kita mau di pondok sini mau mengusap, berarti waktunya 1 hari 1 malam saja. Ya. Kalau musafir gimana? 3 hari 3 malam, boleh. Dia selama 3 hari itu mengusap khuf saja, tidak membasuh kaki, boleh. Ya. Wabtida'ul muddah, tadi kan masanya itu 1 hari 1 malam dan 3 hari 3 malam. Mulai kapan dihitung 1 hari? Dihitung 3 hari ini min hini yuhdisu ba'da lubsil khuffain. Tadi begini prakteknya kita wudu dulu, secara sempurna, wudu sempurna, kaki sudah dibasuh, dah memakai khuf, ya, memakai khuf. Lah, kemudian setelah itu sekarang pagi-pagi memakai khuf nih, subuh memakai khuf. Sekarang habis subuh memakai khuf. Kemudian jam 12 dia hadas, ya, nyentuh perempuan atau nyentuh istri atau buang air dan lain sebagainya, maka mulai dari jam 12 dihitung 1 hari 1 malam. Berarti pas jam 12 wudu seperti biasa, kakinya nggak usah nggak usah dibasuh, kita usap saja, ambil air diusap saja, dan diusapnya mahalul farli itu di atasnya, bukan di bawahnya. Ya, tempat yang wajib diusap itu di atas, bagian atas, bukan bagian bawah yang untuk untuk berjalan, bukan. Ya. Jadi min hini yuhdisu, mulai dari, bukan dari memakai khuf, bukan. Memakai tadi pakai kan bagi-bagi itu. Pakai bagi. Seandainya sampai sore dia nggak batal, berarti ya dihitungnya pas sore, pas batal. Ya.
Nah, di sini ada permasalahan. Fa in masaha fil hadar tsumma safar. Nah, sekarang di rumah nih, kita di pondok memakai khuf tadi pagi. Kemudian jam 12 kita pergi ke Kalimantan, pokoknya pergi ke Kalimantan dalam keadaan memakai khuf. Berarti bagaimana nih? Berarti disempurnakan hanya waktunya 1 hari 1 malam saja. Ya, nanti besok hari Rabu sudah harus dicopot khufnya. Nggak boleh lagi kita mengusap khuf saja. Padahal waktu itu kita hari Rabu di Kalimantan dalam musafir. Ya. Kenapa? Karena pas lagi memakai khuf, lagi mengusap khuf yang awal itu, memakainya itu ketika di rumah, masih di rumah, begitu ya. Sekarang di rumah, walaupun besok di perjalanan, tetap waktunya 1 hari 1 malam saja, ya. Atau sebaliknya, sekarang kita dalam keadaan musafir, sedang di di Bali umpamanya. Kita sekarang di Bali ngusap khuf. Sorenya pulang. Berarti gimana? Ya udah 1 hari 1 malam saja. Ya. Jadi ketika di rumah bepergian atau sebaliknya bepergian kemudian di rumah baru pulang, maka waktunya hanya 1 hari 1 malam saja. Ya. Wa yabtul mashu bi thalathati asya. Ya. Mengusap khuf batal maka dengan 3 perkara. Satu bi khaliha, dicopot. Ya. Maunya tadi pagi-pagi kita memakai khuf. Zuhur kita wudu pakai khuf, berarti diusap saja. Jam 2 kita copot khufnya, ya udah batal. Artinya nggak boleh dipakai lagi, nggak boleh sebagai pengganti membasuh kaki. Kalau mau pakai lagi, ya kita wudu sempurna, kaki dibasuh, kemudian khufnya dipakai lagi, baru lagi. Begitu maksudnya, ya. Jadi kalau udah dicopot, ya udah, kita harus wudu sempurna lagi, kaki dibasuh, baru dipakai lagi, dimulai lagi waktu itu. Yang kedua, inqidha'ul muddah, dengan selesainya masa. Tadi dia enggak 1 hari 1 malam menggunakan khuf. Berarti besok tadi hadasnya jam 12 tadi hari Selasa. Berarti besok Rabu hari Selasa jam 12 sudah selesai. Ya, sudah selesai, harus dicopot. Ya, harus dicopot. Yang ketiga, mayujibul husla. Di antara perkara yang membatalkan mengusap khuf adalah sesuatu yang mewajibkan mandi kemarin. Umpamanya keluar air mani atau bersetubuh dengan istri, berarti udah harus dicopot. Ya. Pokoknya kalau melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi, maka mengusap khufnya itu batal. Ya, mengusap khufnya batal. Saya ulangi lagi. Jadi masuk khuf itu hukumnya boleh, ya, boleh. Hukum asalnya nih. Tapi nanti bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram nanti. Hukum asalnya boleh. Artinya kalau kita mau, silahkan. Dan itu bisa mengganti dari membasuh kaki. Kaki nggak usah dibasuh, ya. Kaki nggak usah dibasuh dengan syarat-syarat tadi. 3 syarat kalau terpenuhi, ini syarat khufnya ini harus harus dipakai setelah sempurna wudu, menutup tempat basuhan fardu ketika wudu. Yang ketiga itu khufnya kuat dan bisa mencegah masuknya air ke dalam kaki. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan?